belajar mengenai doa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama akan belajar mengenai doa. Engkau yang menolong kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kami sehingga kami boleh mengerti. Dan kami berdoa biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau sendiri yang mengilhami dari setiap apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, doa. Apakah doa itu seringkali bagi kita doa hanyalah sekedar permohonan, tetapi lebih daripada itu. Doa adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, dan doa sangat erat kaitannya dengan iman percaya. Sebab tidak mungkin kita bisa berdoa tanpa iman kepada Tuhan. Apalagi kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani kita. Jadi dari mana iman itu bisa timbul? Di Roma 10 ayat 17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ada 3 hal yang tidak mungkin terpisahkan dari doa, yaitu doa itu sendiri, iman, dan firman. Dan dari Roma 10 ayat 17, ujung dari segala sesuatu, apa yang kita doakan, apa itu iman, apa itu firman, ujung-ujungnya adalah Kristus sendiri. Suatu hubungan dalam doa tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya, bagus atau tidaknya pemilihan kata-kata. Karena setiap orang bisa berbeda kemampuannya di dalam berdoa, sehingga tidak boleh kita menilai orang lain dalam hal berdoa, tapi mari kita meningkatkan kapasitas hubungan kita dengan Tuhan di dalam berdoa. Jangan kita berdoa seperti orang Farisi, supaya dinilai rohani oleh orang-orang sehingga dipuji-puji. Sebab doa bukanlah suatu kegiatan agamawi, tetapi doa adalah koneksi kita kepada Tuhan sendiri. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9-13, Tuhan Yesus sendiri mengajar kita mengenai doa. Doa yang sederhana secara kata-kata, tetapi syarat akan makna rohani. Dari sana kita belajar adanya kekudusan hadirat Tuhan, ada yang motivasi doa sesuai kehendak Tuhan, ada yang rasa cukup, ada yang pengampunan terhadap sesama, dan kebutuhan akan pertolongan Tuhan untuk lepas dari pencobaan atau jerat iblis. Sepertinya doa adalah hal yang mudah. Saya katakan sepertinya, karena saya sendiri mengalami hal-hal yang berat beberapa minggu bahkan bulan belakangan ini, bahwa doa begitu menjadi sulit bagi saya. Karena dalam kondisi yang tertekan, kondisi lelah secara fisik, psikis, membuat kita sulit untuk berdoa, karena kita fokus pada masalah tersebut dan bukan pada Tuhan, meskipun kita berdoa. Kadang kita berdoa untuk masalah dan kita melihat bahwa kenapa masalahnya menjadi semakin besar, karena kita tidak fokus pada Tuhan, kita fokus pada masalah. 1 Petrus 4 ayat 7 di sana dituliskan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Terjemahan lainnya mengatakan, hendaklah pikiranmu sempurna dan berdoa dengan siumannya. Pikiran sempurna, atau dalam kata lain, pikiran yang utuh, tidak terpecah-pecah, atau tidak khawatir. Jadi, pikiran yang sempurna itu artinya adalah pikiran yang tidak khawatir. Khawatir akan membuat kita tidak bisa berdoa. Dan kalau saya sambungkan dengan Yesaya 30 ayat 15 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, Tuhan yang Maha Tinggi, Elohim Kudus Israel berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan, tetapi kamu tidak mau. Di sana kita garis bawahi hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Jadi hati yang tentram itu penuh kepercayaan, itu adalah kekuatan kita. Mari kita ambil kesimpulan dari 2 ayat tersebut, bahwa ketika kita tenang, ketika kita percaya, ketika kita tidak khawatir, maka kita akan bisa berdoa. Sebab di dalam doa itu sendiri ada kekuatan sesuai janji Tuhan sendiri. Sekali lagi, sudah tahu firman,
Tapi kenapa kok bagi saya tetap susah dalam berdoa? Karena saya sendiri memiliki kelemahan dan kadang saya juga terbatas, bingung untuk menyampaikan doa. Apa yang sebenarnya saya butuh, akal dan pikiran, pengalaman saya terbatas bahkan untuk menyelami hati saya sendiri. Puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Kita harus jujur pada Tuhan bahwa kita lemah dan butuh pertolongan. Kita buka di Roma 8 ayat 26-28. Di sana dituliskan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Elohim yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Elohim berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Akal kita tidak nutut untuk mendoakan masa depan kita yang kita belum lihat, tetapi roh di sini, Roh Guru Besar atau Roh Kudus, bisa mengerti dan pasti berdoa sesuai dengan tujuan Tuhan. Atau kalau di doa Bapa kami di sana dituliskan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau kita berdoa dengan bahasa kita, dengan pikiran kita, dengan akal kita. Lalu bagaimana Roh Tuhan berdoa? Yang pasti bahwa Roh akan berdoa dengan bahasanya, yaitu bahasa Roh. Bahasa yang hanya Tuhan dan Roh Kudus sendiri yang tahu. Seperti kode yang tidak bisa dipecahkan atau dimengerti oleh kita maupun oleh iblis sekalipun. Di sana dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan berarti kalau Roh berdoa kita diam saja atau pasif. Kan sudah ada yang berdoa, mengapa kita harus berdoa? Bukan seperti itu. Tetapi maksud dari ayat tersebut adalah kita berdoa bersama-sama. Mulut kita berdoa, tetapi konten atau isi pikirannya dari Roh Tuhan. Kalau doa biasa kita akan berpikir apa yang mau didoakan, tetapi ketika kita berbahasa Roh, kita tidak pakai mikir. Dalam artian Tuhan yang memberikan konten, memberikan pikirannya, supaya kita langsung berdoa dengan kata-kata bahasa Roh. Jadi di sini berdoa dengan berbahasa Roh adalah suatu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika saya berdoa dengan bahasa Roh, di sana saya mendapat suatu kelegaan. Meskipun ketika kita lihat secara jasmani ya masalah tidak langsung hilang, tetapi saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sesuai dengan rencananya untuk kebaikan. Nah, karena itu mari saudara-saudara kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita setiap waktu. Dan mari juga kita mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus membimbing kami, Roh Kudus boleh menolong kami senantiasa dalam berdoa, sehingga kami memiliki hubungan yang karib dengan Engkau. Kami menjaga koneksi kami setiap hari dengan Engkau, Tuhan, setiap waktu. Dan kami boleh mempergunakan juga karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus sebagai penolong sudah Tuhan berikan kepada kami ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.